Di pertemuan yang lalu atau di pertemuan kemarin disebutkan di situ kalau kita mendengarkan azan dianjurkan untuk menghentikan semua aktivitas kita sebelum azan. Ya, semua aktivitas baik itu bacaan ataupun perbuatan saat kita mendengarkan azan, hentikan itu semuanya. Nah, untuk apa? Untuk sibuk menjawab azan. Ya, kemudian diajarkan di situ menjawab azan itu ucapannya mengikuti ucapannya muadzin, orang yang azan. Kecuali di hayy alatain. Kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita mengucapkannya la haula wala quwata illa billah. Boleh ngikuti hayya 'alas shalah tapi tambahkan dengan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, ngikuti hayya 'alal falah tambahkan dengan la haula wala quwata illa billah. Allahumma ja'alna muflihin. Allahumma ja'alna muflihin atau Allahumma ja'alna minal muflihin. Ya. Sama juga dengan mendengarkan as-salatu khairum minan naum. Menjawabnya bukan dengan as-salatu khairum minan naum tapi wa sadaqta wa barirta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Sadaqta wa barirta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ada yang menambahkan dengan apa? Nah, itu dalam mana? Terus apa lagi? Dan juga ketika qomat, ada yang menambahkan dengan sadaqah Rasulullah, bukan sadaqta wa barirta, tapi sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ketika qomat, qad qamatis shalah, itu kita diajarkan untuk menjawab agamahullah wa adamaha madamatis samawati wal ard. Ditambahkan wa ja'alani min ibadi salihai ahliha. Lah itu sudah selesai pembahasan kita. Nah sekarang faiza faragta min jawabil muadzin. Kalau sudah selesai azannya orang itu la ilaha illallah, selesai. Kita mengucapkan la ilaha illallah. Terus apa yang kita baca? Yang kita baca Allahumma inni as'aluka inda hudhuri salatik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ketika akan menjalankan salat kepadamu. Wa aswati du'atik. Ketika apa? Aku memohon kepadamu ketika hadir di dalam apa? Memanjatkan doa-doa kepadamu. Wa idbarina ilik wa ikbarina harik. Perginya malam, datangnya siang. Subuh ini ya. Untuk setelah azan subuh, karena pembahasan kita apa? Bangun tidur kan? Bangun tidur kemudian doa fajar dan lain sebagainya. Ya. Nah itu kita nambahkan ini. Setelah menjawab orang yang azan kita tambahkan ini. Allahumma inni as'aluka inda hudhuri salatik wa aswati du'atik wa ikbali wa idbari nahar lailik wa ikbali naharik. Antu'tiya Muhammadan al-wasilata wal fadilata wad darajatar rafi'ah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah, perantara, wal fadilah, kemuliaan, wad darajatar rafi'ah, dan derajat yang tinggi. Wasilah itu kedudukan yang tinggi di surga. Nama kedudukan yang tinggi dalam surga. Wab'atsul maqamal mahmud alladzi wa'ata. Berikan kepada Nabi Muhammad al-maqam al-mahmud, maqam mahmud,
alladzi wa'atahu, yang engkau janjikan kepadanya. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji ya arhamar rahimin. Lah doa ini khusus setelah azan subuh. Doa ini khusus setelah azan subuh. Adapun azan zuhur, asar, nggak ada doa itu. Juga ditambahkan dengan doa yang memang sudah ma'ruf. Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah wa salatil ghaimati ya sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah ya wa syarafa wa darajatal aliyatar rafi'a wa ba'athul maqamal mahmudal ladzi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, tapi tidak disunahkan membaca doa ini kecuali apa? Diawali dengan alhamdulillah dan salat ala Nabi SAW. Diawali dengan mengucapkan alhamdulillah dan salawat, karena itulah yang diajarkan oleh Rasul SAW untuk kita lakukan setiap kali memulai doa dan menutup doa dengan salawat dan alhamdulillah. Setelah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lah, artinya di situ al-qaimah dalam doa yang sering kita baca wassalatil qaimah. Artinya al-qaimah di situ ya, selalu abadi, yang tidak pernah berubah. Apa kemuliaannya? Kalau kita sudah mendengarkan azan dan menjawabnya, apa kemuliaannya? Disebutkan dalam kitab Dakhir apa? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Berhak, layak orang itu mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Mau syafaatnya Nabi Muhammad? Mau? Ketika azan dengarkan, jawab, baca doa, insya Allah dapat. Nah, kalau azan diem tapi nggak menjawab, nggak baca doanya, kepingin syafaat, dari mana dapatnya? Dari mana dapatnya? Kalau dengar azan nggak menjawab, walaupun dia diem, nggak membaca doanya, dari mana dapatnya? Bisa dapat ikan taman mancing ketika kita di laut atau sungai? Nggak bisa. Kalau kita mau dapat ikan di sungai atau di laut, ya pancing atau jaring. Kita mau dapat syafaatnya Rasulullah, pancing. Syafaat itu dengan apa? Ketika azan dengarkan, jawab. Lalu setelah selesai baca doanya, insya Allah dapat syafaatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza sami'tal adzan, kalau sudah selesai mendengarkan azan, bukan. Fa idza sami'tal adzan, jika kamu mendengarkan azan, wa anta fi shalah, ketika kamu dalam salat. Ketika kamu dalam salat mendengarkan azan. Misal salatnya panjang. Ya mulai misalnya. Baca ayat-ayat yang panjang. Tengah-tengah sholat adzan subuh, kan dia nggak membatalkan sholatnya, melanjutkan bacaannya sampai selesai. Lah ketika adzan dia sedang sholat, ya apa? Fatamim sholat, sholatnya sempurnakan. Bukan berhenti mutus. Kemarin kan sudah dijelaskan, mutus itu kalau apa? Kalau sedang membaca Al-Quran, kalau sedang belajar, sedang ngobrol,
Nah, tapi ketika kita di kamar mandi, nggak perlu keluar, kan gitu. Nah, ketika kita sholat, nggak perlu kita putus, lanjutkan. Nah, setelah selesainya kita dari sholat, tadarakil jawab ba'da salam. Tadarakil jawab, susullah jawaban adzan itu setelah salam. Ala wajhi, atas wajahnya. Atas caranya. Sebetulnya itu nggak harus di dalam sholat, nggak harus juga ketika kita di dalam kamar mandi. Ketika kita ngelamun, adzan dikomandangkan ngelamun, nggak menjawab sampai selesai. Maka ketika kita sadar, jawab. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jawab. Selama apa? Selama antara adzan dengan kesadarannya atau adzan itu belum lama. Saya tadi lupa enggak jawab adzan. Sudah jam 1 siang. Jawab, telat. Karena apa? Sudah jaraknya terlalu jauh. Adzan jam 12. Sadar jam 12:05 menit. Jawab enggak apa-apa karena masih apa? Ingkat. Sudah setengah jam, sudah 1 jam lewat. Nah, ibarat makanan sudah habis baru nyari. Atau juga gitu, kalau kita nggak mendengarkan azan kecuali akhir-akhirnya tok dengar, waktu akhir dengar, misalnya mati lampu, azan orang yang azan ini, Allah Akbar, Allah Akbar, nggak dengar kita, mati lampu, sudah sampai hayya alal falah baru dengar, karena hidupnya lampunya, ya apa? Nah, jawab ini dulu, kemudian jawab dari awal. Atau langsung jawab dari awal, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, sampai pada muadzin itu apa, kita baru ngikuti. Ya. Paham ya? Fa idza ahrama al-imamu bil fardhi fala tashtagil illa bil iqtida' bih. Kalau imam itu sudah bertakbiratul ihram untuk salat fardu, maka jangan sibukkan diri kamu kecuali untuk mengikutinya. Kecuali segala sesuatu untuk mengikutinya. Apa? Makanya ketika qomat itu, ketika kita bukan berada di shaf, maka berdiri sebelum selesainya qomat. Ingat ya, kalau kita bukan berada di shaf, qomat itu kita sudah berdiri, berangkat ke shaf. Jangan selesai qomat baru berangkat ke shaf. Itu berarti tidak menyibukkan diri dengan apa? Dengan imam. Karena apa? Imam setelah qomat bisa langsung takbir. Sedangkan kamu baru berdiri, baru jalan. Makanya sebelum selesai qomat sudah berdiri, berangkat ke shaf. Itu sunahnya. Yang sunnah berdiri setelah qomat itu bagi orang yang di shaf. Bagi orang yang berada di shaf itu berdirinya setelah selesainya qomat. Tapi orang yang bukan berada di shaf itu berdiri sebelum selesainya qomat. Paham ya? Anak di shaf berapa? Shaf 10. Salatnya ada berapa shaf? 1 shaf. Oh, bukan anak shaf kon jenenge. Ya. Bukan berada di shaf. Oh iya, ini kalau orangnya penuh ya sampai sini shafnya. Itu kan kalau penuh. Ini tidak penuh. Ya, berarti sudah harus ada di shaf. Nah, jangan sibukkan kecuali apa? Dengan atau untuk mengikuti imam tadi itu. Nah, imam berdiri, kita juga berdiri. Nah, sibukkan diri kita untuk apa? Untuk hal-hal yang kita akan lakukan setelah takbiratul ihramnya imam. Misalnya bersiwak, membaca doa, ya, atau membaca an-nas seperti yang dianjurkan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya, min syarri waswasil khannas, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi Zurun, Allahumma ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Imam takbir,
selesai dari takbirnya, Allahu Akbar, sudah titik imamnya, baru kita takbir. Allahu Akbar. Nah, fal fadlu fil takbiratul ihrami bil istighali akibal imami. Hah? Iya. Sudah ada nambah hafalannya. Hah? Wal fadlu fi takbiratul ihrami bil istighali akibal imami. Kemuliaan takbiratul ihram itu dengan menyibukkan diri ya setelah takbiratul ihramnya imam. Wasallil fardhu. Nah, salatlah fardu. Artinya apa? Bersama imam berjamaah. Kama sayyidla alaika fi kaifiyati shalah adamnya seperti akan dibahas nanti, akan dijelaskan nanti cara-cara salat dan adab-adabnya. Nah, Allah alam, ada pertanyaan? Telat. Ya, kiri. Apa? Tomat enggak di shopnya. Itu masalahnya karena banyak orang yang dijadikan imam dan dia nggak ngerti. Mestinya imam itu qomat itu tidak dilakukan kecuali atas perintahnya imam. Jadi sebelum imam memerintahkan tidak ada kesunahan qomat. Yang memerintahkan qomat itu imam. Aqimis shalah. Beda dengan azan. Kalau azan muadzin punya hak penuh, mau disuruh nggak disuruh dia punya hak penuh. Tapi kalau qomat itu haknya ada pada imam. Aqimis shalah. Lah kalau imamnya nggak ada di shaf, ya sama dengan makmum yang lain. Dia harus berdiri sebelum selesainya qomat. Nah, tapi dianjurkan qomat itu diperintahkan atas imam, itu sunnahnya, itu caranya.